Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Semoga semua baik-baik saja ya. Oh ya anak-anak, kita ketemu lagi pada pelajaran IPA terpadu. Kali ini kita akan bahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Namun sebelum kita belajar, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anak, kita lanjut bicara tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Pasti anak-anak sudah bisa pikirkan, berarti yang kita akan bahas sekarang adalah tentang tumbuhan. Secara umum struktur organ tumbuhan itu ada berapa? Ada akar, batang, daun, bunga, dan biji ya. Ini bisa jadi biji hasil bunganya. Oke. Kita lihat yang kita bahas. Oke, silakan kita amati dulu bagian tumbuhan yang tadi. Oke. Kita biasa pada setiap hari yang kita konsumsi apa? Beras ya, makan nasi. Makanya kita adalah nasi itu dari beras. Beras itu dari padi. Ini tanamannya padi ini. Bahasa Latin padi adalah Oryza sativa. Oke, kita langsung pada struktur dan fungsi akar. Ini tadi sudah jelas akar, batang, daun, dan bunga. Ini organ tumbuhan secara umum ya. Saya ulangi, secara umum organ tumbuhan itu adalah akar, batang, daun, dan bunga. Kita lihat satu-satu struktur dan fungsinya. Kita lihat fungsi akar. Ya. Apa fungsinya akar? Yang pertama adalah untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua, untuk menyerap air dan mineral dalam tanah. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong, bengkoang. Kemudian akar juga bisa menyerap oksigen untuk bernapas. Itu misalnya pada tumbuhan bakau, ya. Oke, kita lihat ini struktur akar. Nah, biasa lihat ini akar kayak begini kan. Nah, yang ini yang banyak serabut-serabut ini namanya akar serabut. Dia akar serabut seperti ini. Dia dari akar langsung ini ciri-ciri seperti ini. Sedangkan akar tunggang dia ada apa namanya? Akar utamanya dulu ini, kemudian ditumbuhi dengan cabang-cabang. Ya. Ini umumnya ada pada tumbuhan monokotil, ini pada tumbuhan dikotil. Mungkin anak-anak bertanya, apa sih itu monokotil dan dikotil? Sudah dipelajari di kelas 7 kan. Mono artinya satu, kotiledon. Berarti dia terdiri dari satu kotiledon. Kalau dia dikotil artinya dua kotiledon. Contoh tumbuhan monokotil seperti jagung, padi, rumput-rumputan. Kalau kita cabut akarnya itu kentara ya. Ini akarnya seperti ini. Nah, kalau dia dikotil, dia contohnya mangga, ya, kacang hijau. Kotilon itu yang mana ya? Pernah lihat kacang hijau kan? Atau jambu mente, bijinya itu ada dua keping. Kepingannya itu namanya kotiledon. Kalau bisa dibagi dua seperti kacang tanah juga itu ya. Nah, bisa dibagi dua itu namanya kotiledonnya. Berarti dia dua kotiledon atau dikotil. Itu sedikit tentang akar. Nah, contoh yang ini adalah contoh akar napas. Ini pada tumbuhan
bakau. Biasa kalau ke kampung bakau ini kalian biasa jalan-jalan sekarang ke mangrove ya. Nah, ini kalian lihat biasa di bawah-bawahnya itu banyak akar-akar yang kayaknya kalau diinjak kita tertusuk ini nih. Itu namanya akar napas. Kemudian yang ini nih akar yang menyimpan cadangan makanan seperti singkong atau ubi kayu yang biasa kita kenal ya. Selain ini, selain ubi kayu apalagi wortel, lobak, sama akarnya itu dimodifikasi atau memodifikasi dirinya menjadi menyimpan cadangan makanan sehingga itu yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Oke, nah anak-anak bisa kerjakan ini tugas yang ini ya. Lakukan pengamatan terhadap tumbuhan di sekitar, mengingat di sekitar rumahnya saja. Kalian tidak usah kemana-mana, hanya mencari di sekitar rumahnya. Ini kalau tidak di sekitar rumahnya bisa jadi di buku, di internet, majalah atau koran, beberapa akar yang mengalami modifikasi struktur dan fungsinya sehingga memiliki fungsi tambahan bagi tumbuhan. Ya, tambah lagi di sini tugas pertama ya. Terus nama tumbuhan misalnya wortel. Bentuk atau struktur akarnya seperti tombak. Dia fungsi modifikasi akarnya menyimpan cadangan makanan. Misalnya lagi yang kedua apa? Silakan dicari ya, bisa dicari di internet. Oke, selanjutnya kita ke batang. Nah, ini biasa ini gambar ini yang dimaksud dengan batang. Insya Allah anak sudah pada tahu semua kan. Batang ini dia tegak di atas tanah dan dialah yang mendukung cabang, daun, dan bunga. Umumnya dia berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas ini namanya ruas ini atau buku-buku ya ini. Yang tersekali ini ruasnya ini ya. Ini memiliki ruas. Kemudian fungsinya itu fungsi batang apa? Bisa menyimpan cadangan makanan, kemudian sebagai penegak berdirinya tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Oke, lihat ini gambar akar. Jadi ini ada batang, akar ini ya batang. Ini batang tumbuhan monokotil. Ini contoh batang tumbuhan dikotil. Cirinya kalau dikotil dia bercabang, kalau monokotil dia lurus saja kemudian berruas-ruas. Selain ini contohnya misalnya pepaya, ini kan gambar bambu ya, ini bambu ini. Kemudian pepaya, kelapa, itu dia batang monokotil. Ini dia dikotil seperti mangga, apalagi rambutan, itu dia dikotil. Oke, kita lihat contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Ada ini tebu, kemudian kentang, kunyit ya juga di batang. Tugas kedua kalian silakan kerjakan ini tumbuhan bentuk struktur. Contohnya ini nomor 1, nama tumbuhannya kentang, bentuk atau struktur batangnya umbi, fungsi modifikasi batangnya itu menyimpan cadangan makanan.
dan juga bisa sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alami. Ini tinggal tambah lagi contoh yang lain ya. Kalian bisa cari di internet untuk menjawab soalnya atau membaca buku dan majalah. Selanjutnya kita ke struktur dan fungsi daun. Nah, kita ketahui bersama yang mana daun itu adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang. Di daun itu banyak mengandung klorofil yang fungsinya sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis ya, mengatur penguapan air dan pernapasan tumbuhan. Oke, kita lihat perbedaannya juga struktur daun monokotil dan dikotil. Ini adalah daun pepaya. Ini daun jagung. Kemudian tugasnya lagi ini enggak usah diskusi. Boleh diskusi ya, boleh diskusi tapi enggak boleh ketemu. Bisa berdiskusi lewat telepon sama temannya. Menurut kalian itu berdasarkan karakteristik daun pisang, berkarakteristik daun, pisang dan rumput itu termasuk kelompok tumbuhan monokotil atau dikotil. Ya. Ini tugas ketiganya. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa di daun itu terjadi proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis itu daun membutuhkan cahaya, kemudian zat hijau daun klorofil, karbon dioksida, dan air. Oke, kita lihat proses fotosintesis. Ini dia proses fotosintesis. Karbon dioksida bereaksi dengan air dengan bantuan cahaya matahari dan zat klorofil akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ini kita butuhkan dari tumbuhan. Jadi kalau ditanya apa bahan baku atau bahan yang digunakan untuk fotosintesis, yaitu karbon dioksida, CO2, ya nama latin, rumus kimianya adalah CO2, dan air atau H2O dengan bantuan energi cahaya matahari dan zat hijau daun atau klorofil yang ada pada daun, dan hasilnya adalah glukosa atau zat tepung atau karbohidratnya ini ditambah dengan oksigen. Jadi ini yang kita konsumsi, ini yang kita butuhkan setiap hari dari tumbuhan. Selanjutnya, glukosa itu menjadi zat pati atau amilum, ya, atau zat tepung. Contoh, misalnya tumbuhan yang menyimpan zat pati atau zat tepungnya di akar tadi apa? Singkong. Kalau di batang, biasa kalau dimakan itu songgi apa namanya? Ya, sagu. Kemudian tebu. Kalau ini belum bisa kita praktekkan ya, insya Allah nanti pertemuan di sekolah. Ini cukup dibaca saja anak-anak tentang praktek fotosintesis. Nah, selanjutnya tugas yang keempat kalian adalah ini. Coba perhatikan gambar ini adalah tanaman kaktus. Menurut kalian kaktus ini yang mana yang merupakan daunnya? Sudah tahu kan, sudah dipelajari di kelas 6. Daunnya itu memodifikasi diri menjadi dalam bentuk jarum. Kenapa? Karena kaktus ini tumbuhnya di daerah gurun yang kurang air, sehingga dia untuk mempertahankan hidupnya harus mengurangi penguapan.
Untuk mengurangi penguapan, makanya dia memodifikasi daunnya membentuk jarum, ya. Kalau sedikit permukaannya begini, jadi penguapannya sedikit, supaya jangan banyak kekurangan air. Kita lihat sekarang struktur dan fungsi bunga. Oke, kita lihat anak-anak, fungsi bunga itu apa? Umumnya adalah sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Oke, kita lihat. Ini adalah tangkai bunga, kemudian yang hijau namanya kelopak bunga, bakal buah, ini adalah putik, kepala putik, tangkai putik, ini kandung lembaga, bakal biji, bakal buah, ini yang cantik adalah mahkotanya. Ini yang indah-indah warnanya, kita lihat bunga dari jauh itu yang bagus warnanya adalah mahkotanya. Kemudian yang ini adalah benang sari. Oke, kita lihat fungsinya masing-masing. Apa? Kalau putik sebagai alat kelamin betina. Benang sari ini alat kelamin jantan. Kemudian mahkota untuk mempercantik bunga dan menarik serangga atau hewan-hewan lain untuk hinggap sehingga membantu penyerbukan. Kemudian ini tangkai bunga, ini yang menghubungkan bunga dengan dahannya atau ranting, ya. Ini kelopak ini fungsinya dia melindungi bunga sewaktu bunga masih menguncup. Ini kan gambarnya sudah mekar, ya. Ada kalau sebelum kelihatan ini putiknya mahkotanya masih hijau, kita lihat itu dia ditutupi oleh kelopak. Habis itu dia mekar jadi seperti ini. Kemudian ini bakal buah dan biji, ini yang akan tumbuh menjadi biji dan buah. Oke, kita lihat sekarang fungsi struktur buah dan biji. Nah, ini kita lihat ya, buah mangga. Tadi tanaman apa itu mangga? Monokotil atau dikotil? Ya, mangga itu adalah tumbuhan dikotil. Ini bagiannya. Yang kita makan ini adalah daging buah, ya. Jadi yang kita makan mangga itu adalah dagingnya, daging buah tapi. Kemudian sini kulitnya, ini bijinya. Biji ini nanti yang akan ditanam, ini bagus. Kita lihat sekarang. Nah, itu tadi secara umum. Sekarang ini kita akan bahas tentang struktur dan fungsi jaringan. Oke, di kelas 7 kalian sudah pelajari kan? Tumbuhan itu mulai dari yang paling kecil, bagian yang paling kecil dari satu makhluk hidup tadi itu apa? Sel. Kemudian sel membentuk sebelum jaringan, kemudian organ, kemudian tumbuhan. Kita lihat dulu jaringannya sekarang, ya. Jaringan pada tumbuhan. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama dan membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Sel-sel pada tumbuhan memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi pada tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Ya, kita lihat yang pertama adalah jaringan meristem. Ini disebut juga jaringan aktif yang membelah secara mitosis atau namanya jaringan embrional. Jadi jaringan ini yang menyebabkan tumbuhan itu
semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibedakan. Jaringan meristem itu ada namanya meristem primer, kemudian meristem sekunder. Oke, kita lihat dulu meristem primer. Meristem primer itu pada tumbuhan sel-sel aktif yang membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Ini yang masih selalu tumbuh, intinya dia yang masih akan tumbuh itu namanya jaringan meristem. Meristem primer adanya pada ujung batang dan ujung akar. Makanya selalu bertambah panjang akarnya, bertambah tinggi tumbuhannya karena di situ ada meristem primer. Selanjutnya, kalau meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali, aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium, kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Ini kambium ini ada pada tumbuhan dikotil. Sedangkan monokotil dia umumnya tidak memiliki kambium. Oke, kita lihat yang mana itu kambium ini ya. Kalau ada batang pohon yang besar dipotong, nah ini akan muncul seperti ini. Ini namanya kambium atau biasa disebut dengan lingkaran tahunan. Biasa kalau ada pohon ditebang kok bisa ditahu ya umurnya berapa tahun, dilihat dari sini nih. Lingkarannya ini nih. Kemudian kita lihat yang kedua tadi, yang pertama jaringan meristem, diingat ya, jaringan meristem itu ada dua, meristem primer dan meristem sekunder. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau biasa juga disebut dengan jaringan permanen, yaitu dia jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi. Tahu diferensiasi itu apa? Perubahan untuk memiliki fungsi tertentu. Jadi berdasarkan fungsi jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Jadi berdasarkan fungsinya diingat ya. Berdasarkan fungsinya jaringan dewasa itu dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Oke, ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh jaringan pelindung yaitu adalah jaringan epidermis. Nanti kita lihat sebentar yang jaringan epidermis. Kemudian ini dia sel-sel epidermisnya dapat berkembang mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya stomata atau mulut daun, sisik trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Ini gambarnya ya. Ini sisik pada durian, modifikasi dari epidermis durian. Yang paling luarnya itu buah durian tah. Jadi yang tajam-tajam itu. Selanjutnya jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Seringkali disebut juga dengan jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis
jaringan parenkim lain misalnya pada buah dan umbi, parenkim itu berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kalau pada daun dia berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Nah, sebenarnya kita lihat pada gambarnya yang mana jaringan palisade dan bunga karang. Nah, itu ada pada jaringan mesofil pada tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Berarti adanya pada daun. Selanjutnya ada namanya jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Ingat ya, kolenkim dan sklerenkim. Jaringan yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat. Nah, ini dia. Sel kolenkim, sel sklerenkim. Kemudian namanya jaringan pengangkut atau vaskular, itu ada dua, yaitu xilem dan floem. Jadi ingat, jaringan pengangkut pada tumbuhan ada dua, yaitu xilem dan floem. Xilem ini yang bagian dalam, xilem ini ada floem. Nanti bagus sebentar kita lihat strukturnya. Nah, kita lihat dulu struktur dan fungsi jaring itu. Jaringan yang ada pada akar, kita lihat. Nah, ini dia. Ini contoh akar yang mulai itu epidermis ini ya. Ini penampang membujung akar. Ini kalau dipotong, diambil satu begini, dipotong jadi begini. Ini namanya yang paling luar namanya epidermis. Kemudian yang ini rambut-rambut akar. Yang paling di tengah ini namanya silinder pusat, korteks. Inilah zona diferensiasi yang berubah nanti. Ini zona pemanjangan, ini zona pembelahan yang akan membelah. Di sini ada meristem apikal, di sini ada tudung akar. Meristem apikal ini yang akan terus membelah. Ya, jadi fungsinya dia ingat tadi meristem dia aktif membelah, yang akan membuat akar semakin panjang ini, meristem apikal. Sedangkan tudung akar ini dia fungsinya untuk melindungi meristem saat membelah sehingga dapat menembus tanah. Jadi ini meristem apikal dilindungi oleh tudung akar. Oke, ini kalau akar tadi potong melintang begini ya. Ini gambar penampang akar melintang. Kalau tadi itu membujur, ini melintang. Ini dari gambar ini adalah akar tumbuhan dikotil, yang ini akar tumbuhan monokotil. Lihat bedanya. Ya, sama-sama memiliki epidermis, korteks, xilem, floem. Hanya kalau dia pada dikotil dia teratur, kalau monokotil dia jaringan pengangkutnya dia tidak teratur. Lihat baik-baik ya gambarnya. Kita lihat fungsi, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Ini penampang batang melintang, ini dikotil, ini monokotil ya. Dikotil ada sama tadi jaringan pengangkutnya ini xilem dan floem. Ini dia dikotil memiliki kambium, antara xilem dan floem itu ada kambium yang fungsinya memperbesar batang. Kalau dia di sini tidak memiliki kambium.
Kemudian kalau pada dikotil, xilem dan floem itu tersusun teratur, kalau pada monokotil tidak diacak ya. Ini jaringan pengangkutnya. Ingat xilem dan floem. Kemudian ini epidermis bagian luarnya. Kemudian di sini ada jaringan parenkim. Oke, sekarang kita lihat ini jaringan yang ada pada daun yang saya sebutkan tadi, yang mana sih? Nah, ini ya, yang paling luar, ini namanya kutikula. Ini kutikulanya ini. Kemudian ini epidermis atas. Karena ini ada juga epidermis bawah. Ada epidermis bagian luarnya yang di atas namanya epidermis atas, ini epidermis bawah. Nah, ini tadi disebut mesofil. Jaringan mesofil itu ada di jaringan mesofil itu ada apa namanya ini? Jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Dan disinilah tempat terbentuknya fotosintesis. Jadi ingat, proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi di daun, yaitu pada jaringan mesofil. Yaitu mesofil itu termasuk jaringan palisade dan bunga karang. Jadi ingat anak-anak, yang termasuk jaringan mesofil adalah jaringan palisade dan bunga karang. Ini palisade, ini bunga karang. Di sini tempat terbentuknya fotosintesis. Kemudian yang ini dia jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Nah, di sini ada ruang ini tempat keluar masuknya udara atau disebut dengan mulut daun atau stomata. Berarti dia yang berfungsi sebagai tempat pernapasannya pada daun. Ingat baik-baik ya. Itu sel epidermis. Ini sel-sel epidermis kalau lebih dekat ya. Oke, sekarang kita lihat teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan apa saja sih? Yang pertama panel surya atau solar cell. Biasa lihat panel surya kan? Nah, itu terinspirasi dari tumbuhan, yaitu fotosintesis ya. Ini kalian baca baik-baik ya anak-anak. Kemudian ada yang kedua itu sensor cahaya atau disebut juga dengan light dependent resistor ya. Nah, ini ada pada lampu jalan. Nah, kalian baca kenapa bisa kalau pada malam hari secara otomatis itu lampu jalan menyala. Oke, kalian baca baik-baik semua. Kemudian ada lapisan pelindung dan pengilap, itu yang ada pada mobil ya. Itu terinspirasi dari kutikula. Kemudian alat pemurnian air, itu terinspirasi dari akar. Nanti dipelajari baik-baik. Kemudian ini gedung esplanat ini dia terinspirasi dari buah durian. Itulah tadi anak-anak beberapa teknologi yang terinspirasi pada struktur tumbuhan. Selanjutnya, setelah kalian pelajari baik-baik tadi, kerjakan tugasnya, uji kompetensi, pilihan ganda, dan uraiannya. Silakan dikerjakan ya, 15 nomor. Oke, cukup sampai di sini anak-anak. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.